Podcast pada umumnya umum. Apa sih? Belum ada briefing. Iya kan, briefing dilempar gitu aja. Kalian bingung kenapa ada Yuka? Enggak, Jelasin sabar dulu. yuk. Ini tektokan harusnya podcast pada umumnya gitu. Memang aku nyuruh kau bikin tagline gitu. Itu Emang kesana. kau ambil kan, semua Mas, podcast pada umumnya. Saya ngomong apa? Tagline-nya apa gitu? Oh gitu. Ya nanti saya pikirin episode depan ya. Oke, janji ya. Heeh. Janji ya. Heeh. Bentar dulu, Mas Yuka dulu. Kenapa ada Yuka di sini? Oh, gue ingin tanya. Jadi Mas P kemarin berpikiran kayaknya butuh co-host deh. Dan yang available cuma gua. Gak, lu tau gak sih kalau lu ngomong butuh co-host berarti kan secara nggak langsung gua sama lu udah dead air nih. Ada masalah apa sih lu sama gua? Jujur, dari bintang tamu yang sebelumnya itu oke semua gitu loh. Raditya Dika, Reza Arab, oke semua. Ikom, Yang tahu ini hostnya sih betul. jujur ya, jujur ya. Di sini udah ada Lucky Halo. Adnan, rising star kita. Gua makasih banyak udah diundang ke sini ya. Thank you banget. Rising star. Ya, terima kasih udah hadir ya. Ya, terima kasih. Itu jokes lama sih, sumpah. Itu jokes yang seharusnya tidak kau pakai. Jujur itu enggak itu. Nih, sebelum kita mulai podcast, biasanya itu kita membahas do and don'ts. Do and don'ts-nya apa nih? Yang nggak boleh dibahas apa nih? Sebenarnya gua sih bahas apa aja boleh sih. Bahas Gua apa sih- aja boleh ya? Gua sih bahas apa aja boleh. Bahas apa aja boleh ya? Ya. Ini deh, kita bahas dulu. Pada saat kau disebut sebagai rising star, gimana rasanya? Jujur ya, gua ke pressure Mas P. Gua ke pressure jujur, gua malah kayak sekarang tuh gua kalau mau live streaming kayak ada insecure, malah jadi kayak anjir gua di notice, masa gua live streaming nggak bagus gitu. Gua jadi ke pressure di guanya, jujur. Insecure-nya karena lu jadi pengen perform terus. Enggak, bukan jadi pengen perform terus, tapi takut ngecewain aja. Kau jadi berasa Jujur gua standar jadi- udah tinggi gitu. Enggak. Tapi kayak beneran terus gue setiap mau live sekarang tuh kayak anjir gue bisa menghibur gak ya malam ini gitu. Gue jadi kayak gitu gue insecure. Tapi kau mikirin nggak sih setiap mau live hiburnya gimana, akan melakukan gimmick apa? Gue biasanya tuh bangun tidur sejam sebelum live. Oke. Itu salah gue. Akhirnya gue jadi nggak bisa mikir. Oh, natural. Berarti selama ini yang terjadi di depan kamera itu karena lu kurang tidur. Karena gue kurang tidur jadi gue kadang-kadang kelihatannya jadi kayak on gitu padahal enggak. Padahal enggak on nih. Yakin? Oke, kita buktikan selama podcast ya. Nggak, Dah. tapi kalau misalkan begitu ke depannya lu mesti kurang tidur terus sih. Jangan, gue justru pengen Tapi ini. tapi karakter itu kuat loh. Karakter itu yang kuat loh. Kalau tiba-tiba lu cukup tidur terus lu Pintar gitu. Sebenarnya gue pengennya karakternya yang keren-keren gitu. Contoh, kasih tahu. kerennya seperti apa? Kayak Mas Ade gitu kan keren kan. Kayak ini. Oh, yang pintar menganalisa, Menganalisa. gitu. Yang analisa selalu tepat, yang Selalu tepat, yang jualan kayak parfum. terus bisa kelihatan keren di kamera. Gua sekarang udah update penampilan gua. Ini keren nih. Biar menurut gua keren. Rata kanan nih. Rata kanan nih. Rata kanan. Calvin Klein. Ya, standar internasional Justin Bieber gitu. Kenapa kok jadi streamer? Gua terus terang dulu kan gua waktu kecil tuh dari kecil gua dari SMP tuh gua ngejar karir musik sebenarnya. Gua percaya kalau gua bisa jadi musisi. As a player apa? Gitaris, Jadi sebenarnya bassist. gini Mas P, gua tuh dulu tuh suka nyanyi. Wah, ini berat gua sebelum rokok dah. Gua tuh dulu tuh dari SD tuh gua suka karaokean sama temen gua. Terus gua ngerasa kayak gua pengen deh someday gitu gua jadi penyanyi. Terus dari situ nyokap gua selalu bilang kayak suara gua tuh jelek. Lu gak percaya. Dan gue akhirnya sampai sekarang gue percaya suara gue jelek. Nah makanya waktu SMP kelas 1 gue tuh kayak gue nggak mungkin dong gue punya band gitu segala macam. Nah gue akhirnya belajar buat bikin lagu buat diri gue sendiri, ngeproduce musik sendiri gitu. Gue akhirnya bolos sekolah segala macam. Gue bolos sekolah cuma buat bikin musik buat diri gue sendiri nyanyiin. Sorry, satu SMP lu bikin musik ngeproduce buat diri sendiri. Toolsnya gimana? Pakai FL Studio, gue download di warnet, terus aplikasinya sampai Bentar, SMP kelas 1. kelas 1 FL Studio. FL Studio. Bajakan berarti. Waduh. Iya.
Iya. Terus kau pelajarin tuh FL Studio, gambar tuh. Banyak disclaimer gue sekarang pakai original. Iya, percaya. Itu bener, Iya, original. SMP kelas 1 duit dari mana? FL Studio cukup mahal Iya, loh. FL Gak dulu ngerti, main gak ngerti. mahal ya. Harus gitu mah. Gue dulu belajar dari orang-orang kayak Spanyol gitu-gitu. Belajar dari orang Spanyol. Iya, gue bener-bener ngeliatin kayak ini orang ngapain ya? Oh mungkin maksudnya begini, oh mungkin maksudnya begitu. Jadi gue YouTube. menganalisa sendiri ya dari YouTube. Oh, Tanpa ngerti kupikir- bahasanya. Tanpa ngerti bahasanya. Oke, dan gambar tuh di situ. Gua gambar, gua kan Berarti- nggak bisa main musik gitu-gitu. Nah, ngerti Gua nada main dari piano. mana? Kan di FL Studio tuh gambar tuh, kayak nada mau bikin apa synthesizer atau bikin piano, mau bikin gitar, itu kan gambar tuh. Jujur gua sampai kelas 3 SMP itu gua nggak ngerti chord. Nah, terus kok Jadi ngeproduksi kayak kelas cuman 1 cuman gimana sih? ini sama ini, oh menurut gua nada ini enak gitu kalau digabung ini, misalkan do gabung ini. Kok nggak sama peduli ini. tuh tangga nada tuh tengah tuh Nggak tengah tuh nggak peduli tuh dari Pokoknya fase itu pokoknya kayak tuh. iya nggak peduli feeling. Dan itu salah satu lagu gua pas SMP tuh yang baru gua rilis kemarin di apa Curi Hatiku tuh bikinan pas gua SMP kelas 1. SMP kelas 1 kayak gitu. Laku. Enggak. Gimana ya? Rekamannya tuh pakai ini kan. Gua rekaman itu dulu tuh di rumah di Humming. kamar mandi pakai apa? Handphone. Pakai HP, gua nyanyi terus gua di waret gua satuin nama lagunya kayak gitu dulu. Di satu nama Belajar lagunya belajar. maksudnya. Kan gua udah bikin lagunya nih musiknya. Oh, oke. Jadi mic-nya itu pakai Mic-nya itu rekam pakai sendiri, handphone, di- iya. Datanya di copy, masukin ke masukin FL ke FL Studio, Studio, iya. dibarengin gitu. Barengin. Temponya gimana, Bang? Ya kan gua dengerin juga pakai 2 HP nih. Yang satu buat ini dengerin lagunya. Terus yang satu nyanyi. Hey, Oh, pagi kayak gitu-gitu. Ya. Iya. Kayak Banyak gitu. akal lo ya dari dulu ya. Main gue dulu gue lebih kreatif dulu daripada sekarang. Sekarang gue udah nggak bisa bikin musik Tapi udah. tapi sampai sekarang alat musik akhirnya lu kuasain apa enggak? Apakah ada alat musik yang lu kuasain? Kan waktu itu Beli gue alat musik, beli piano gitu-gitu. Tapi bentar. nggak dikuasain juga. Kok inget gak yuk pertanyaanku di awal itu apa tadi? gue lupa lagi saking. Kenapa dia jadi streamer? Kenapa tiba-tiba Ya, melebar sabar, banget ke sabar, musik nih? sabar. Kepanjangan, Mas. Gua Kenapa kebawa jadi dari- streamer Ya udah, doang? sabar. Ya Gue makanya kebawa sabar. permainan dia, gue kebawa permainan dia. Shit. Terbawa arus gue. Dari Gue situ- jadi penasaran lu. Nah, Gue jadi penasaran nih piano dia bisa mainin apa Sampai enggak? promo lagu loh dia. Cuma kenapa jadi streamer doang? Sabar, ya makanya sabar, Curi sabar. hatiku loh. Sabar. Dari Curi Hatiku. Heeh. Berjalan lagu-lagu gua kan. Waktu itu gua akhirnya di ini sama salah seorang waktu gua kuliah tuh ada orang yang percaya sama gua lah mau jalan bareng segala macem. Ya, percaya Terus- jalan bareng maksudnya gimana? Jalan bareng maksudnya kayak gua mau nggak gua manajerin gitu segala macem lah. Terus dari situ gua Ngeproduserin atau cover-cover manajerin? lagu. Produce gua tetap nge-produce sendiri. sendiri. Manajernya Musik dalam sendiri. artian dia ngapain? Nyariin label kah atau apakah? Ya kayak buat releasing, video klip dia ngurusin kayak gitu-gitulah intinya. Oke deh, Terus istilah dari oke situ, dulu terus. ya terus dari situ istilahnya kayak gua mencoba fight buat gua coba deh bikin lagu buat Free Fire. Jadi ada coach Free Fire waktu itu. Nawarin ke gua, coba deh lu bikin lagu buat anak-anak komunitas Free Fire, terus gua bikin Ini unofficial berarti. unofficial. Oke. Terus dari situ ketemu sama kayak orang-orang EVOS, apa fanbase EVOS, ketemu sama bos-bosan EVOS sih Mas Reno tuh Dari Free Fire. dari Free Fire. Dari komunitas Free Fire. Dari tadi. komunitas Free Fire. Jadi Terus gua bilang, orang-orang aware sama lu gara-gara yang lagu di Free Fire itu. enggak sewer itu, tapi dari situ kenal sama Mas Reno itu, gue bilang Mas, anak-anak fanbase EVOS itu minta ke gue buat bikinin kayak can-can anak-anak EVOS garis keras namanya. Oh, kayak ini kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu apa sih? Kayak apa ya? bola. Kami datang kayak gitu. Bukan kayaknya yang cuman sekedar kayak ayo bergerak bersama EVOS ya kayak gitu kali gue nggak ngerti ya apa yang dimaksud, tapi gue bilang daripada gue bikin can mendingan gue bikin lagu sekalian tapi yang bisa dicenting. Oke. Gue bikin lagu EVOS Roar Anthem. Yang EVOS itu Ya. Terus? itu meledak lo itu. Dan itu sebenarnya dari awal gue udah tahu itu bakalan hasilnya nggak bakalan dipuji. Gue udah tahu hasilnya bakalan dihujat. Kenapa kau publish? Kenapa masih di launch? Ya, menurut gue bad exposure still an exposure gitu. Woi. Kau mengambil jalur terkenal lewat jalur bad nih ya. Enggak juga. Salaman Tapi dong, sebenarnya berdua oh, iya, dong. iya. Salaman dong. Aku jalur karya. Nah, Sorry, kita beda, Bro. Tapi terus terang di lagu itu ya meskipun mungkin banyak hujatan tapi itu bikinanku yang aku bikin dari hati Mas P. pasti. Maksudnya rancangannya, pianonya gitu-gitu kan ada 2 biji tuh kiri kanan beda pianonya kayak gitu. Itu gua rancang semua. Gue pikirin semua kenapa kayak gitu. Bedanya pennya 100% kiri, 100% kanan. Iya, bukan cuma pennya. Cara main piano kanan sama kirinya juga beda. Ntar coba lu dengerin. Tapi teori dari mana tuh kayak gitu tuh? Bener-bener Itu kiri kanan beda tuh dari itu mana? namanya teori yang gue sebut sebagai teori E.
Eksperimen. Oke. Tapi kalau misalkan lu dikasih kesempatan lagi nih, disuruh bikin approach lain kayak misalkan kesampingkanlah bad engagement, still engagement itu. Lu bikin seserius mungkin. Kayaknya untuk sekarang ya. Sebagus mungkin. Untuk sekarang kayaknya udah nggak bisa gue. Mungkin. Udah nggak bisa gue. Seharmoni mungkin. Lu tau nggak sih menurut gue musik itu apa? Apa? Dalam nih. Menurut gue musik itu kayak tempat dimana kita bercerita. Dan gue bikin musik karena pada saat itu gue nggak tahu gue mau cerita sama siapa. Karena gue nggak punya teman gara-gara gue ke warnet terus kan. Oh, Kira terapi. gue ya terapi ke diri gue sendiri. Itu kita dapat satu klip lah. Tapi kita masih belum dapat jawaban. Kenapa kok jadi streamer? Belum tuh sampai sekarang. Nah dari situ Ayo kita track back lagi. Kenapa Dari jadi situ, streamer? Kenal Reno nih, sampai kenal Reno. Iya, Dari tahu Mas akhirnya Reno. bikin Evos, Roar, ya kan Anthem. dari situ lagu gue dikirimin media share ke streamer-streamer dan waktu itu gue diajak stream bareng sama Mas Mada gitu. Tapi memang sebenarnya sebelum gue rilis lagu EVOS, emang gue ada tujuan pengen jadi streamer. Heeh. Sebenarnya dulu Poinnya kau diajak Mas Mada. awalnya diajak Mas Mada Streamingnya gara-gara itu. streaming gara-gara itu. Enggak juga, tapi emang gue pengen streaming. Terus diajak Mas Mada streaming, oh ternyata cara streaming kayak gini, terus akhirnya gue streaming sendiri gitu. Oke. Terus Kenapa nggak dari sama situ Kiki, ceritanya? sama ini. Kenapa nggak dari situ ceritanya? Gara-gara diajak Mas Mada, aku pengen streaming sama Mas di awal ya udah, aku diajak Mas Mada, udah kelar. Gak usah Evos Anthem, gak usah kelas 1 SMP kau bajak apa sih? Fruity Loop gak usah. Biar Kepanjangan. maksudnya biar ada story-nya. Enggak usah kepanjangan. Langsung tutup poin gitu. Itu pun belum menjawab Mas Pe. Ya aku memang dari awal pengen streaming aja. Yang ditanya itu kenapa? Apa yang pengen? Kenapa membuatmu pengen jadi streamer? Iya. Apa yang menurut Sebelum Evos Roar, sebelum Mas Ah. Mada kan udah pengen jadi streamer tuh. Why? Apa? Why? lu mau jawaban sedihnya apa jawaban ininya? Lah ini yang dari Dan tadi tadi kubuin. di sini nih kita bisa mulai dari sini sebenarnya. Kau bangun tidur barusan nih? Enggak, udah lama gua. Ya memang on kalau gitu. Kan gua lagi ini sinus. Iya, oke. Ya terus dari situ apa namanya? Mau yang mana dulu nih? Nih yang versi ini ya. Sedih. Bebas. Bebas. Sedihnya. You go lah. As a musician itu kan gua kan biasa kerja sendiri. Gua gak punya Musisi teman. ya? Iya. Heeh. Gua gak punya teman. Heeh. Gua Gak punya musisi. teman, iya kau produksi sendiri dari kelas 1 SMP. Iya, Pakai iya. Fruity Loop bajakan. Iya aku tahu, sendirinya. Sekarang ori, yang bajakan yang sekarang ori. Iya aku tahu. Streamernya nih loh, streamernya. Oh. Poin pembicaraan bukan situ, Mas Luki. Oh. Mas Luki. Oke. Terus dari situ ya udah akhirnya gue kayak pengen punya teman ngobrol, ya gue streaming. Karena pengen punya teman ngobrol. Karena pengen punya teman ngobrol. Itu sedih tuh, Sedih. karena kau hidup sendirian. Iya itu sedih. Tapi kan kau bikin musik sendirian, bukan berarti kau nggak bersosialisasi sama teman-teman kan? Bukan berarti kau di SMP, SMA, kuliah nggak punya teman kan? Kan gue akhirnya jadi nggak punya teman. Temen gue tuh dari SMP sampai SMA Hah? itu ada 2. Namanya Haris Nabil, bahkan gue masih inget sampai sekarang. Ada kan temenmu? Kan udah kerja pas gue ini. Pas kau sebelum jadi streamer nih, Sebelum dari SMA udah kau nggak pernah nongkrong tuh, nggak pernah keluar tuh. Gue nongkrong tuh sendirian, selalu sendirian. Dengerin musik gitu-gitu. Di? Kopi Nako, kopi Bohong double banget kalau kopi Nako kita udah pasti pernah ketemu. double dip gitu-gitu. Beneran. Dan kopi yang biasa gue datengin itu pada bangkrut. Oke. Udah berapa korbannya? Berapa korban? Nanti. Korban daerah rumah gue ada 3 kafe. 3 kafe. Dekat kampus gue 1. Tapi serius. Jadi buat kalian yang punya pesaing-pesaing, Tapi beneran gue kalau ke kopi Suruh tuh. aja adonan ke sana. seru adonan ke sana. Langsung tutup tuh. Kelar masalahmu tuh. Tapi menurut gue buat editor, buat apa, musician, pasti nyari kafe tuh yang AC, bisa ngerokok, ada colokan. Syaratnya tuh banyak banget. Nah belinya Ada cuma wifi 1. juga. Ada wifi-nya, dan Wifi, belinya cuma 18.000 tuh dari pagi sampai malam. Ya nggak mau rugi aja sih itu jatuhnya. Bukan syarat itu. Ngehemat listrik kosan sih itu. Gue mau ini aja, mau jadikan streaming sebagai alat gue cari uang, karena kan gue gak ada pemasukan. Oh, itu juga sedih sih sebenarnya sih. Oh itu sedih juga. Pilihan sedih sama senengnya. Itu sedih juga. Sedih lu gak punya teman, seneng lu gak punya duit. Hati Oh, itu senang sedih walaupun juga. gak punya uang. Apa sih? Itu sedih juga. Apa sih? Oh alah, sih. Kau nggak punya teman, nggak punya duit. Itu satu kehidupan yang sedih anjing. Oh gitu ya. Satuin aja Ya gitu. karena biasanya gue gak punya duit tuh gue gak sedih gue. Oke. Oh gitu ya. Oh. Dan akhirnya kenal sama Mas Mada.
Diajarin lah sama Mas Mada. OBS dan enggak, yang ngajarin gua Hamdan. Terus Mas Mada tadi ngapain? Awal streaming gua bareng sama Mas Mada, diajak. Oh, ini nih penyanyi Ipos kata dia. Ya kenapa gak sama Hamdan aja kau duluin? Kan kau yang ngajarin Hamdan. Dari situ gua kontak Hamdan. Gua ajak kenalan Hamdan, gua ajak kenalan Mas Ade. Yang ngajarin Hamdan nih. Hamdan ngajarin. Oke. Oh, pakai OBS Mas Luki, tapi lu butuh komputer. Wah, komputernya mesti yang mahal Mas Luki. Oh, berapa ya? Terus gua milestone gitu, gua iMac gua jual. Oke deh. Bentar. Terus milestone baru PC ini ya udah gua tambahin Ini sendiri. gua kalau runtutin ceritanya masih gak make sense nih. Lu bilang lu gak punya duit. Ya kan, terus kayak butuh komputer nih. Harus yang rata kanan nih. Sabar, lu bilang nggak runtutannya nggak? Coba nanti buat editornya biar digambarin runtutan ceritanya. Kasihan editornya, kasihan, enggak. Sabar nih, tadi lu bilang, wah gak punya duit nih, jadi gue pengen cari penghasilan. Wah, gak punya temen nih, harus nyari teman. Iya kan? Tiba-tiba kenal sama Hamdan. Ya kan? Terus kenal sama Hamdan, bikin PC aja rata kanan. Ya udahlah, kalau gitu gue jual iMac gua. Iya begitu ceritanya. Yang kau jual iMac, ku tampar. Iya, bener, tapi bener kayak gitu. iMac. Ya, Yang kau tapi- jual iMac. Ya tapi itu iMac itu nggak bisa streaming. iMac mahal. Iya juga sih. bener juga. Deh, kau punya iMac. Kita kesampingkan Iya. dulu. Intinya kau build PC diajarin Hamdan. Dan dari Donate Goal. Katamu tadi bikin Donate Goal untuk Oh PC iya dan iya. lain-lain. Milestone namanya. Lu tuh harus ngerti bahasa kayak gitu Mas Pe. Oke, dari milestone, mohon maaf. Milestone. Dari milestone, kau dapet tuh, set. Milestone pertama berapa? Milestone pertama itu gue bikin kalau nggak salah 20 juta. Wih, streamer baru nih. Tapi Casey 6 juta. Casey 6 juta terus gue yang ngisi Gimana? sendiri. Gue yang ngisi sendiri. Gimana sih? Akhirnya sisanya gue yang ngisi sendiri dari bokap gue. Bukan itu poinku, kau streaming baru nih. Orang baru streaming, subscriber 0. Kau bikin milestone 20 juta. Pernah dengar kata pepatah? Tahu diri anjing. Pernah. Makanya waktu belum keisi Gak penuh. sih. Makanya baru belum keisi penuh gue yang kayak gak bisa begini nih. Nah, itu Harus gue tambahin. Ya at least gue ada pemikiran ke situ. Langsung gue Enggak, ya udah gue berarti- tambahin sendiri. Bentar dulu, gak bisa begini. Ini lu sadar di saat udah 14 juta, bos. Enggak kan, Mbak keisi 6 juta apa 4 juta gitu. selisih 6 juta atau 4 juta. Berarti Itu- antara 14 atau 16 juta kan? Itu dalam rentang waktu Ya berapa lama? kurang segitu. Rentang waktu berapa lama? Sebulanan kok nggak salah. Sebulanan. Gila loh. Sebulan bisa dapetin segitu gila. Apa yang kau lakuin? Streaming apa pada saat itu? Streaming main game apa yang namanya Minecraft apa? Dengan Ya sendiri aja main. Sendirian? Ya main. Pernah gua waktu itu gua sayang banget sama teman gua namanya Kitty kan. Karena dia itu beneran nemenin gua dari awal tuh si Kitty itu. Dia mau gua ajak gua ajak kenalan di IG, terus gua ajak main. Temen gue ketawa nih, kenapa nih? Gara-gara gue sayang banget sama temen gue namanya Kitty, dia tiba-tiba ketawa. Kenapa nih? Kelarin dulu nih. Dia tuh ngomong dia gak punya temen, tapi Temen ada Kan gara-gara streaming gua jadi punya teman bener seiring nggak? perjalannya cerita tuh nambah-nambah tokoh baru, lu kenal orang tuh banyak banget. Kan gara-gara streaming. Tapi bener Ada dong si gara-gara Hafiz, streaming. ada si Kiki. Lu kayak bukannya lu gak punya temen ya? Nih gua disclaimer ya. Nih ya, Temen mungkin gua gak sebanyak ini. Oke, gua runtutkan jalan ceritanya ya. Dari kelas 1 sampai gua kuliah. Nih dengerin gua. Dari gua kelas 1 sampai kuliah. Oke. Sahabat gua namanya Haris Nabil. Oke. Gua nih. Terus dari situ gua bermusik, terus keluar lagu Ivos, gua mikir Ya kenal sama Mas perasaan Oner. lagu Mas gua Reno. ya Mas Mas Reno. Reno. Mas Reno. Oner. Ya, udah anggaplah, tar dulu masalah temennya kan. Sabar nih. Dari situ gue mikir, perasaan lagu gue di TikTok rame kok gue kagak pernah dipanggil manggung. Sekalinya dipanggil manggung ke acara sekolahan. Tapi kok di situ Itu juga sadar cuma dibayar. kalau itu bad performance, bad also exposure. Sadar. Seharusnya kau tahu kenapa gak dipanggil manggung kan? Seharusnya kau gak usah mempertanyakan hal itu kan? Oh iya juga ya. Oh iya juga. Ya bad exposure orang bakal aware, cuman gak diundang. Oh iya juga bener lu. Oke. Oke. Nih, sampai situ dah. Oke, kau gak dipanggil manggung. Aduh, Masih kedudukan siapa? Hafiz. Oke. Siapa lagi? Mas Hafiz Oh, Reno. enggak, yang SMA Bentar, kalau Bad Exposure nggak diundang berarti. Gua nanya, karena oh iya bener juga Tanya kayak. Mas Pede. Iya bener. Kamu mau manggung di sawat, dilempar sendal mau? Iya. Apa sih? Iya udah oke sampai situ dulu nih, ntar gua lupa nih. Oke. Ya kan dari Temenmu 3 nih, sama dari Reno nih gua nambah SMP, nih. Iya, dari gue SMP, temen gue banyak waktu awal satu SMP, gue bad boy. Mantan gue ada 21. Sih. Sabar, lu dengerin cerita gue dulu makanya. Ya logikamu di mana sih? Kok tadi katanya sampai SMA cuma 2. Nih, Kok tiba-tiba Ya, jadi yang bad apa sih? boy anjing? Apa Yang sih?
Oke, gue ceritain bener-bener detail ya. Enggak nih, imajinasi gua sebatang kara gitu. Oke. Gak punya uang. Oke, lu berdua Tapi merem. punya iMac. Harga Udah, 18 juta. Sabar, lu Apa berdua sih? merem ya. Lu berdua merem dulu. Lu tahu-tahu gue SMP banyak temen gue bad boy. Oke. Nih ya. Kok muncul lagi ya? Lu merem dulu, lu berdua merem dulu. Satu SMP. Merem. Gua punya temen, itu banyak. Satu SMP punya Satu teman SMP, banyak. karena gue anak shuffle. Gue anak shuffle dance. Everyday I'm shuffling. Everyday I'm shufflein. Oke. Ada Yonglek gitu-gitu tuh, lingkungan ada Aukarin gitu-gitu. Iya bener itu di lingkungan shuffle. Gimana sih? Udah, entar dulu, gua cerita dulu. Oke. Mantan gua banyak 21 nih mantan gua pas SMP kelas 1. Hah? Terus yang sebantang karat cuma 2 temen itu Sabar. apa? Kan gara-gara musik gua keluar sekolah. Sama ke warnet terus nih. Teman-teman gua mulai kabur dong. Ini si Lucky kemana nih? Oh di warnet. Cuk, ini cuma pertanyaan kenapa mulai streaming lu, Cuk. Sabar makanya dari situ kan temen gua 2 nih, ampe gua kuliah. Namanya Haris Nabil, bukan Hafiz ya, Haris Nabil. Dari situ gua keluarin lagu Free Fire lah, keluarin lagu EVOS. Habis itu gua mikir, kok gua masih nggak punya temen ya? Kenapa cuma Haris Nabil doang nih setiap Sabtu? Kok pernah berpikir kau nggak punya temen? Yang salah bukan di mereka, yang salah di kau anjing. Makanya gua streaming. Terus? Oh berarti gua harus ini nih komunikasi sama orang. Oke, gue live streaming nih, biar gue bisa temenan sama viewer, biar bisa gue temenan sama streamer lain gitu awalnya. Terus tiba-tiba sahabatan sama Kitty yang kau sayang ini gimana ceritanya? Nah dari awal live streaming kan sama Mada nih, Dua filsuf ngobrol. sama Mada nih, iya kan, sama Mada nih, Iya. sama Mada. Iya, Mama ada terus habis apa gitu 2 sama. minggu berikutnya, gue DM Kitty. Halo Kitty, salam kenal ya. Loh, katanya yang ngajarin tadi si ini siapa? Kitty. Hamdan. Si Hamdan yang ngajarin. Itu kan, ya makanya sabar. Kau sabar dulu, oke? Sabar dulu ya. Sorry, biar gue yang handle. Ayo ngobrol sama gua. Ngobrol sama gua. Gak nyambung. Nyambung. Susah. Coba ke gua. Coba ke gua. Oh iya bener, kelupaan. Dari abis main sama Mada, gua chattingan sama Hamdan. Iya kan Hamdan dulu. Yaudah. Bukan Kitty dulu kan? Iya, gua kelupaan. Sabar. Dari situ. Sabar Mas, gue yang handle. Sabar. Gua ngobrol sama lu aja. Gue yang handle. Dari situ, dari gua main sama Mada, gua kenal sama Kitty sama Hamdan. Di waktu yang kalau nggak salah hampir berbarengan. Karena gua DM tuh Hamdan, Kitty, Mas Ade. Oke. DM-nya sama. Halo, salam kenal ya. Yang jawab cuman Yang jawab Hamdan, Kitty, Mas Ade belum. Sabar, Mas Ade sabar. Kau kayak Mas Ade. Oke. Kitty sama Hamdan. Terus kata Hamdan jawabnya apa? Hamdan jawab, ya udah DC aja Mas Lucky, ntar inian diajarin dia. Hamdan yang ngajarin gua kalau live streaming tuh mesti pakai PC gitu segala macam. Oke, tadi udah tuh, itu di episode Udah. 1 udah tuh, episode Nah, 1. episode 1 sudah tuh ya. Iya. Nah, dari itu kan dibalas sama Kitty dibalas. Kitty balas apa? Dia balas gini. Ya udah Mas Lucky emang mau main game apa? Tiba-tiba gitu. Karena di streaming gua sempet ada bilang gua ngajak ini sama Kitty. Kitty teman SMA gua tau. Iya. Jangan Mas, gak ketemu ini. Kenapa dia streaming gak ketemu? Gak usah sampai teman SMA-mu kenal sama Grace, gak usah. Gue juga pengen cerita lah, orang kita sama-sama kenal Kitty ya. Aneh ya? Iya, aneh banget. Dia kayaknya emang gak biasa jadi inian podcast, susah. Udah main Delta Force udah Iya begini. mana RP. baca live sedikit. Ya terusin dah. Kitty teman SMA-mu. Kau cerita boleh. Oh, gua ngerti kenapa ada lu yuk. Ya kan? Apa? Hostnya gak nyambung. Oke. Saya gak nyambung. Nyampe mana yuk? Oh iya, kenal sama Kitty. Tuh. Gua gak tahu ya, dia udah nganggep Kitty gua. balas apa? Belum dijawab. Ya. Udah tadi maba. Nggak balas ya dulu. Oh ya dulu. Ya. Habis itu lu balas Dari apa? situ gua udah nganggep teman. Lu temen nih. Wow, udah jadi temen Dari gua 3 nih. huruf. Ya K. GA 2. Gak pakai K tuh. Ya. Ya. Kau nganggap temen tuh. Ya terus gua tanya kalau nggak salah stay di mana lah gitu. Gua lupa ya. Gua lupa bahasanya nih. Tapi emang temenan doang. Jatuhnya kayak predator, Mas. Kalau lu nanyanya begitu. Tapi Mas Ade juga gua gituin, Mas Jangan Ade. stay di mana? Kira-kira kalau Ngobrol telepon Kitty dijawab di jam segini bisa gak sih? Bisa. Penasaran aku, Cuk. Dia nungguin gua nih. Kebetulan nih. Penasaran versi Kitty ini gimana sih? Coba kita reminder ya. Kenapa dia balas? Kenapa si Kitty pada saat itu balas DM-nya si orang random ini? Kan Oke. hitungannya dia orang random pada saat itu kan? Enggak juga. Dia juga dong. Enggak salah lagi. Ya. Sabar, gua telepon nih. Nah, ya.
Ti. Lagi live TikTok apa? Oh, lagi live TikTok. Gua juga lagi podcast, Ti. Bentar. Oke. Ti. Ini nih. Nih, gua lagi podcast, Ti. Kiti, ini katanya ada teman SMA-mu Kiti. Siapa? Ti, jadi kan kita lagi podcast sama Lucky sama si Mas P kan. Jadi kita pengen konfirmasi sesuatu, bisa nggak? Apa? Kita track back pertama kali lu kenalan sama si Mas Lucky Adnan, gimana sih dia ngechatnya tuh? Ngechatnya? Waduh, udah lupa soalnya di-delete sama dia. Hah? Ya kan gua malu makanya. Gua malu gara-gara gua chat salam kenal ya. Biasa kayak DM ke cewek gimana sih, basa-basi. Oh, terus kayak- Tapi karena dia malu sekarang dia unsend kan, sekarang IG bisa unsend kan. Oh, katanya ini dia abis kenalan lu jawab cuman iya kan. Abis itu dia nanya stay di mana gitu. Emang ada begitu-begitu, Ti? Gua lupa sih, tapi ya dia basa-basi tentang live streaming sih. Tuh, Gimana bener caranya, nggak? ya kan? Iya, ini Enggak. siapa yang nyalahin? Aku cuma penasaran Susah, kenapa Ki. Kiti bales. Iya, kenapa lu bales, Ti? Dia kan completely stranger at that point. Oh, soalnya udah pernah live bareng sama Mas Mada. Kenapa? Pernah live bareng. Kan gak gitu ceritamu tadi. Gua lupa. Nah, bentar. Tadi kan timeline-nya diajarin dulu sama Hamdan. Habis itu kenal Kiti, baru live streaming. Mada dulu, Mada, Hamdan, baru Kiti. Loh, enggak Hamdan dulu katamu. Ih, nyambung dia ya. kayaknya PA deh, Mas P jadi dengerin ya. Jadi dia itu awalnya live dulu sama Mas Mada, aku sama Bang Cendi. Tuh. Lompat. Oh iya, sama Bang Cendi juga, kalau sama sebut. Cendi. Sama Cendi. Terus Sandy nih yang bener nih. Kan lagi diskusi Hamdan, sama kan dulu, Hamdan. Mas Mada, bintang tamu. Abis itu, mulai dari situ dia mungkin tertarik live streaming. Jadi dia nanya-nanya ke orang-orang gimana caranya streaming. Oh, gitu. Oh, ini katanya Mas Lucky sebenarnya tuh nganggep lu temen, lu nganggep dia apa, Ti? Besti. Bestie, dia nganggepnya bestie banget. Oh, gue cinta banget sama Kitty. Untung kagak jomblo katanya. Gimana? Hah? Enggak, ini dia nganggap lu temen deket lah pokoknya. Besti. Gua kena juga sih. Kemana-mana Yuka. Ya, gua sih ini aja ya. Ini aja teman kerja aja deh. Oh, teman kerja katanya. Iya. Iya. Males gua ntar di telepon nomornya jam 3 pagi. Oke, terima kasih informasinya. Lu nelpon siapa jam 3 pagi? Udah siapa? Dia aja? lagi galau, ya gua telepon lah, namanya temen gua lagi galau kan, gua harus ya gak enak ya temen gua, masa. Hamdan. Dia tadi Hamdan. bilang malas ditelepon jam 3 pagi. Dia malas. Bukan merasa terbantu. Oh berarti waktu itu gua yang galau. Gua yang lagi galau. Lupa. Apa sih? Lanjut. Nih balik lagi nih, Hamdan, Mas Ade. Ada Sandy, jangan kau lupain. Ada Sandy, waktu itu kita emang live bareng-bareng. Di Discord itu Mada, Kitty, sama Jadi live Sandy. pertamamu ini sama siapa? sama Mada, dan itu di live Dengan streamingnya Mada. dengan Gua belum live diajarin streaming. siapa? Gua kan belum live streaming. Pertanyaan, dia lupa pertanyaannya Mas P. Mas P kan Mas Yud. Dia Iya. lupa pertanyaannya. Apa? Dia kan nanya awal mula live streaming. Iya. Berarti ini sama Mada nggak live streaming? Jadi Kan di tempat dia. Gua udah dapet poinnya, Mas Pe. Di tempat dia maksudnya? Gua dapet poinnya. Hah. Jadi awal dia live streaming, dia datang sebagai bintang tamu. Oh, datang di tempatnya Mada, di Jadi rumahnya Mada. enggak diundang Di Discord, live streaming. di live streaming. Ayo dong, kan lu bikin Evos Roar. Oke. Iya kan? Ya kan? Walaupun lu gak sebut nih. Jadi dia gue jadi bintang tamu nih. Di Misalkan Discord gitu. anak-anak B2F. Oke. Terus weh, ngobrol weh seru. Terus dia mungkin ngerasa, wah ini ya rasanya ngobrol secara normal sama manusia lain. Nah, Ya kan? Oke. ini baru nih. Dari Pas. situ Kitty, Hamdan sama Sandy tahu sama nih orang. Iya, dari Nah, situ itu mau balas dia follow-followan, baru tanya-tanya tentang live streaming. Baru Hamdan di situ masuk ngajarin lu live. Nyambung. Itu. Oke. Itu ceritanya seperti itu. Kayak gitu. Jadi, kenapa kau streaming? Kan udah gue jawab ya. Coba Mas Yu, kenapa gue streaming Mas Yu? Kan yang jawaban sedihnya. Jawaban sedih apa jawaban senang? Kamu mau jawaban Ini sedih? gue ulang lagi nih, mau sedih apa seneng nih? Berarti kalau aku track back, kalau Track back, misalnya, yuk. kalau aku tarik ulur ke belakang nih, set, gini kan. Kalau misalnya kau nggak diajak sama Mada live streaming pada saat itu, nggak diundang ke Discord, kau nggak live streaming kan? Sebenarnya waktu itu udah ada niat mau live streaming sebenarnya, Oke. tapi belum yang serius itu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Belum tahu gue mesti ngapain, main game apa. Berarti pemicunya, Gitu. pemantiknya ada di live Ada Mada. di live Mada, ya. Oke, berarti kau harus say thanks banget nih buat Saya Mada thanks nih. banget, gue thanks banget sama Mada. Oke, terus orang sama pertama yang Kitty, kontak sama lu buat Sandy. waktu itu lu datang as a guest star di Mada. Mas Mada. Lewat apa? Lewat DM. Lo DM. Oke. Itu. Terus, kau live pertama nih, after pertama. diajarin sama Hamdan. Das.
Nah, udah ajarin pakai OBS. Oh ternyata nggak bisa gue pakai iMac. Kalau main game gitu-gitu emang udah pasti nggak bisa. Makanya gue ganti PC waktu itu Milestone gitu-gitu. Ya udah cerita tuh tadi. Ya di stage 1 udah. Kalau nih Shred, sampai sebulan kau bisa ngumpulin antara 16 atau 14 juta. Kau lupa? Allahu Akbar. 4 juta atau 6 juta? Katanya 4 juta atau 6 juta sisanya. Milestone-mu 20 juta. Gue Milestone 20 juta keisi 4 juta atau 6 juta. Oke, berarti sisa 16 atau 14 ditambahin bokap gua, iya. Oke, kau kekumpul 4 juta atau 6 juta dalam waktu sebulan. Akhirnya kau beli PC. Beli PC. Dar. Terus titik poin yang menurutmu meledak, maksudnya seorang lelaki Adnan bisa dikenal oleh banyak orang di titik apa? Anjir, yang mana itu ya? Apakah karena gorengan-gorengan yang lu suka DM Nih, cewek? kalau misalnya Yuka Dota. Dan maraton. Kalau aku PB. Ya. Dan maraton. Kau Jujur, apa? Jujur kalau itu gue lupa Mas P. Karena momennya kayak ada beberapa momen. Maksudnya kayak pertama tuh waktu main sama Mas Ade, sama Alisa. Fadli DM gue, salam kenal ya ke Mas Ade tuh dibales. Akhirnya dibales. Terus wah itu gue seneng banget tuh. Terus habis itu dari situ kan lumayan tuh. Kalau nggak salah average view gue dari yang 6 orang 12 orang itu jadi 40-an. Terus habis itu gue konsultasi ke Jambu, mesti ngapain live streaming dan lain-lain. Jadi sebenarnya anak-anak bala-bala tuh ngebantu gue banget. Ini serius, gue bukan ngejilat tapi emang bener-bener ngerangkul gue banget. Jadi bertahap banget. Maksudnya ininya tuh bertahap banget. Jatuhnya bertahap, naik ke bertahap, itu bertahap. Oke. Gampangnya gini, 1000 view pertama pada saat kau ngapain? Ingat gak? Dulu waktu main kota kalau nggak salah. RP. Oh yang mata lompe hitam itu ya? Iya anjir, iya gue sampai nangis Di server gue apa tuh? ditusuk di XE. Di eksekutif. Di eksekutif server kesayangan gue. Nangis sampai gara-gara ditusuk. Iya. Aku pengen bahas sih. Dulu tapi- itu, nih ya, dulu tapi tuh takut ya. Mana anjing? Dulu tuh gue main kota. Misalkan gue temenan sama lu di kota nih. Gue mau nunjuk lu aja nggak enak. Karena Karena pakai hati. hah? Oke. Sumpah gue gak tahu ini ngobrolin apa dari tadi. Ini baru 2 pertanyaan sih aku itu. Nih. As a newbie, lu main RP dulu pakai hati. Iya. Bener, lu juga pernah kan? Enggak. Lu pernah Aku cuma juga mengiyakan omonganmu aja. beberapa Ya video main RP aja, udah kenapa harus pakai hati? Beberapa Ya udah video ikutin di dulu, sini. ikutin. Ya, sabar. Ya aku ngomong iya. Terus dia bilang, aku juga enggak. Nadanya Mas Penono. Oke, sorry. Nadanya Mas P. Maaf. Ya. Jadi gua waktu itu main RP Ya tahu iya pakai hati iya. pakai hati. Iya. Iya sabar. Kau bilang kopi habis lagi sekarang. Iya sabar. Iya terusin. Sabar kan gua nungguin kopi. Astagfirullah 5 menit lebih ini. Enggak, sabar. Kok enggak sabar? Kan langsung viewers seger lu otak marah-marah gua. sih. Kan langsung seger otak gua. Pantes viewers lu marah-marah sih sama lu sih. Kali ini kayaknya Mas P yang marah bukan bintang tamunya. Iya kan? Enggak sabaran soalnya. Dia kayak pengen pertanyaan tuh jawabnya cuman iya tanggal Enggak. 18. Enggak, kau terlalu track back Awal ke mula. belakang. Soal kenapa streaming kau bahas masalah SMP kelas 1, kau bikin musik gak usah, Mas. Oh enggak perlu ya? Gak perlu. Pada perlu ya. Yuk. Ini kelarin. Ini kelarin, pakai hati, kelarin. Dia ngajak gua tos. Terus dari situ apa namanya? Tapi serius nih. Oke, gua coba serius nih. Bentar, korek mana? Gak usah colek-colek paha gua. Korek mana? Loh, korek mana ya? Ini kok hidupin pakai apa berusan? Oh, gua taruh kantong. Gua taruh kantong. Pura-pura bego. Korek mana? Di kantong. Enggak maklum. Aku dulu Brengsek. bawa korek gua. Ya, terusin dah. Terus dari situ apa namanya? Ngapain ngeliat aku ngerokok? Kan belum kebakar. Ya udah jawab. Gue juga dengerin ini, gue juga dengerin. Warga juga nunggu ini jawaban lu. Respect as a smoker. Gak ada urusannya, udah aku bisa dengerin, aku ngerokok juga bisa dengerin, aku punya telinga. Nah dari situ gue main RP mungkin karena pakai hati, terus di reaction lah sama teman-teman gue waktu gue nembak cewek. Karena waktu nembak cewek tuh bener-bener gue pure mendalami peran. Kau tahu nih OOC ceweknya siapa? Tahu sampai OOC-nya siapa? Sampai OOC-nya gue dalami peran. Kau nggak main RP namanya itu. Ya tapi kan gue ber-RP. Itu nggak main RP namanya. Pokoknya gua waktu dia main nyari RP. cewek aja jatuhnya. Nggak cuma cewek, Dia temen-temen ngapain kau cowok cari gua. OC-nya siapa? Teman-teman cowok juga gue cari tahu juga OOC-nya Buat siapa. apa? Sampai Karena gue OOC. kan belum bisa main RP waktu itu.
Sampai OOC-nya gue Bukan dalam nyari cewek jatuhnya Tinder role play. Enggak Iya ada. itu namanya Tinder Ya. role play kok enggak pasti Ya, ya. menurutku iya, buat aku enggak. Terus buat apa kok nyari OC-nya? Kok dia pakai hati? Kan cowok juga aku cari juga cowok-cowok. Enggak, kita masih yang cewek aja. Kau nyari OC-nya, wajahnya kayak gimana? Habis itu kau nembaknya pakai hati. Itu bukan RP. Tapi kita verifikasi dulu. Nah makanya Klarifikasi dari dulu, coba. gua klarifikasi. Enggak, Makanya dari kenggak ngertian itu, nah gue juga baru nge nih kenapa teman-teman gue pada ketawain. Waktu gue nembak cewek seserius itu di RP, di react lah sama Mas Ade gitu-gitu kan. Wah, ketawanya dia kan. Wah, dia stres deh gitu, dia ngomong gitu. Nah, Tapi- rame tuh klipnya. Sorry, motong. Tapi apakah di saat lu nembak di RP itu, lu udah tahu orangnya seperti apa? Udah, Tadi udah dibahas juga. udah, Kan timelinenya belum tahu, dia kan cerita lompat-lompat. udah. Ya kan siapa tahu belum. Kalau belum berarti memang dia jatuh cinta sama Karena itu karakternya. aku marah. Dia Gini, tahu gini. dulu. Setelah Jadi- tahu nembak pakai hati. Jadi dari awal, Heeh. dari awal gua kenal sama nih cewek di RP ya, di RP nih, di RP. Iya. Abis itu gua cari di Instagram. Iya. Habis gitu, wah cakep nih, ditembak di RP. Enggak, gua kenalan aja, salam kenal ya, gini-gini. Kau DM Instagramnya. gua DM, gini-gini segala macem, salam kenal dan lain-lain. Terus gua ada niat nih mau ber-RP sama lu, RP FTV mau nggak gitu. Gitu, terus habis itu kita teleponan sampai pagi. Itu nggak ada RPF-TV. RPF-TV nggak ada telepon. Kan gua plan, kan gua nge-script. Emang niat lu busuk dari awal. Enggak, gua mau Niat- nge-script. Niat lu itu memang dari niat lu dari awal tuh udah begitu. Enggak juga, terus gua tanya tinggal di mana. Gak mungkin nih lu ke kolam renang terus kayak wah kebetulan gua Pakai baju renang nih. Pakai baju renang. Terus Ada air nih. ada air. Wah, gak sengaja gua buka baju, dalaman gua ada baju renang. Ih, gak mungkin anjing. Ya, Emang itu dari udah awal niat kan awal. Iya juga sih. Iya juga sih. Apa sih ya juga sih? Tapi emang sebenarnya gua streaming juga ada tujuan gua nyari pacar. Selain nyari temen, nyari duit, ada nyari pacar yang ketiga. Nyari pacar. Itu kalau digolongin itu sedih, seneng atau ada golongan lain? Itu masuknya yang aneh. Karena menurut teman-teman gua aneh. Karena gua kalau misalkan waktu ditanya sama Mas Dian gitu-gitu, gua emang nyari pacar yang BE. BA. Sampai Mas Dian bingung, kenapa harus BE sih? Kenapa harus BE? Gitu-gitu. Spesifik harus BE. Ya gua pengen aja gitu. Terus Itu dapat panjang, tuh. long story. Dapat. Ya Pernah dapat alhamdulillah, BE? ya soal BE gitu ya belum. Oke. Oke, kita balik ke RP. Udah kemana-mana ini. Ya, Sekarang kau masih bermain RP? Masih bermain roleplay? Masih. Setauku kau ada di kota Ime. Hmm, Sekarang kau masih pakai hati? udah enggak. Udah enggak? Gimana caranya? Gua udah profesional as a Nih, player. ini RP. mungkin sebagai edukasi juga ya, biar gak tolol aja kau ya. Sebagai edukasi, gimana caranya switching dari bermain RP pakai hati dengan dengan entertainment aja? Switchingnya gimana tuh? Switchingnya kamu harus menangis dulu. Enggak. Tapi emang gua gara-gara nangis itu langsung gua, oh main RP tuh begini ya. Soalnya pas gua liat replaynya, gua udah nangis-nangis, yang satu ketawa-tawa. Gimana sih? Yuk, kau ngerti kan? Coba disimpulkan aja. Coba. Gini. Jadi kesimpulan gue seperti ini. Dia bisa bermain tanpa hati di saat dia sadar ternyata yang baper dia sendiri Ya, dengan RP-nya. ya. Ketawanya. Bukan dengan RP-nya, dengan bermain RP ternyata gue yang pakai hati sendirian di RP itu. Iya, itu maksud gua. Lu ngulangin kata-kata gua, Haji Bolot. Kan gua ngomong seperti itu. Kenapa Anda copy paste? Hostnya emosian. Emang kau kok gak punya temen di sini? Gak ada. Gua juga ngomong begitu. Oh iya, benar, ya. Gimana caranya switchingnya setelah menangis? Kau jadi tahu kalau kau capek sendiri, pakai perasaan ternyata lawan RP-mu enggak. Bukan capek sendiri, gue mah gak capek. Tapi kayak ngerasa kayak, lo ngapain gue pakai perasaan? Oh ternyata begini cara main RP gitu-gitu segala macam. Oh ternyata roleplay itu ya just dunia emang yang kita bisa, yang nggak bisa lakuin di dunia nyata kita lakuin di situ. Iya, itu capek Terus sendiri. Itu namanya capek sendiri. Itu namanya capek sendiri. Iya, lu. Oh batinnya mungkin, gue nggak tahu batin gue. Yang capek ini bukan fisik yang kau maksud. Capek katanya. Oh iya benar. Ya Allah. Dan gimana cara switchingnya setelah menangis? Nah bolot. Hah? Tadi kan udah gue jawab ya. Apa? Coba yuk. Kenapa nih gua kayak translator orang Inggris gitu sih?
Kalian ngomong Indonesia sama Indonesia loh. Kalian kayak ngomong bahasa yang berbeda, gak butuh translator sebenarnya. Emang gue kohos. beda generasi susah. Beda generasi Kenapa susah. gue translatein coba Beda begitu? generasi yuk susah yuk. Beda generasi. Apa? Gimana setelah menangis kenapa? Gimana cara switchingnya? Kasih tahu yuk. Dia kayak Ah, waktu dia lihat klipnya, wah gue udah baper banget nih Arpi. Terus dia lihat sebelah, ih kok dia begitu sih? Gitu. terus cara switchingnya? Dia Itu, switch dari situ ya titik itu, balik. Itu switching. Itu baru ke motifnya. Motifnya? Motif yang kayak momen, Oke. oke kayaknya gue Arpi gak usah Itu kan segitunya pemicunya deh. kan. Gimana akhirnya cara switchingnya? Ya itu caranya. Gue langsung sadar kayak Itu karena bukan bagaimana. oh Yang caranya pertama gini. Oke, bagaimana? gua jabarkan ya. Gua jabarkan ya. Ini Dalam pagi-pagi. nih, dalam nih. Kepake juga nih, Kak. Oh dia ketawa-tawa ya. Oh ya udah. Nah malamnya gua streaming kan. Oh ini RP. Oh ini dia di sini lagi ngomong begini sama gua. Artinya ini dia lagi ketawa-tawa. Terus gua langsung abis ngomong, oh, lu berani lu sama gua. Gua aslinya. Jadi setiap gua pencet ini, ya artinya gua ngomong di IC nih. Lu segitu sayangnya sama gua ya. Enggak, ini ngomong in game. Dibilangin nih ngomong in game. Oh ya, oke. Lu sebegitu sayangnya sama gue ya. Ah. Gila lu guys, sayang sama gue. Gitu ngerti ya? Gitu. Karena dia udah Karena udah mulai ngerti. Oh ini ternyata dia juga kayak gitu. ekspektasi dia kayak Langsung lawan praktek bicaranya aja. gitu. Switchingnya langsung praktek aja. Oh berarti caranya itu adalah dengan beranggapan kalau yang di sana, yang Di sebelah sana ya tidak juga nggak pakai seserius hati. itu ya. Nggak seserius itu. Ya dan Jadi, memang sebenarnya harusnya begitu. jadi pola pikirmu dirubah. Pola pikirmu adalah dengan cara beranggapan lawan bermain RP-mu nggak serius. Nggak serius. Aku serius? Ngapain aku serius? Gitu caranya. Ya. Dan sampai sekarang pun seperti itu. Ya bukan dalam artian bukan gak serius. Tapi memang cara main RP yang serius adalah dengan tidak serius. filsuf nih. Filsuf nih. Oke. nih. Catat ya. Cara Dalam, bermain RP yang serius adalah dengan Tidak serius. Cara ngupil yang benar ada tidak ngupil. Ya. Berarti kalau lu RP-nya, kalau RP lu galak dalam kehidupan RP, ketidakseriusan lu galak, berarti di real life itu nggak kayak gitu. Wih, bebelit nih pala gua. Aku udah lihat kau loh. Aku udah lihat kau minta translate loh. Tapi emang ternyata RP itu sebenarnya kayak side of view aja, Oke. side of view. Lu Dua- ntar belajar dua RP kepribadian sama yang gua deh. berbeda. Ya, ntar lu gua ajarin deh cara ber-RP. Kau ngajarin aku cara ber-RP. Oh iya lupa gua. Enggak. Maaf ya. Iya, aku pingin belajar. Enggak, dari kan orang emang lu lebih Vietnam. sepuh, dia lebih sepuh. Ajarin gua belum pernah main RP. Oh lu belum pernah main? Oji. Nanti gua. Oji. Am udah Oji. Ya, am. Coba Oji Kak, WK. kalau ber-RP gimana? Sebagai Oji. Misalkan nih, gua orang baru. Orang Ya. baru. Nah, jalan di kota. Lalalala. Set. Datang 2 orang. 2 orang datang. Gue bingung mau ngomong apa. Hmm. Biasa lu mulai pembicaraannya gimana? Sebagai Oji. Sebagai Oji. Sebagai Oji yang profesional, Gue pengen presence gue dikenal. Tapi gue Oke. orang baru. Orang Oke. baru. lu harus punya sisi uniqueness. Uniqueness. Uniqueness satu. Terus? Uniqueness. Kalau gue biasanya kayak, halo kakak siapa nih? Semua orang kayak gitu bangsat. Gue nonton 20 orang Arby, kakak siapa nih? Itu semua orang kayak gitu. Uniknya di mana? Uniqueness-nya Aku nanya mana? uniknya di mana anjing? Itulah arti kesabaran. Kamu Oke. tidak sabar. Sabar dulu yuk. Jangan judgmental, jangan motong. Oke. Gue udah jadi maksud. Kakak siapa nih? Kakak zodiaknya apa? Tanya zodiak. Udah Oke. itu. Ya, itu aku jagoanku gitu nanya zodiak. Oke, terus? Ya iya pokoknya intinya ya sebenarnya bercanda-bercanda aja Aku lontarin. tanya aku sebagai Oji. Oh, coba lu sebagai Oji nih. Kan gua BRP sebagai Oji. Gue kasih gambaran lagi nih. Misalkan seorang Oji, nama karakter lu apa di dalam? Spunky banana. Spunky Banana. Spunky Banana. Misalkan Spunky Banana punya pacar, ya kan? Spunky banana. Spunky Banana, pacar Spunky Banana, ya kan? Tahu-tahu Spunky Banana, pacar, ada orang ketiga datang. Beef. Oh cowok. Oh gua keren dari Cowok. game pakai cowok. Kiu, kakak siapa nih? Tapi cewek lu digituin. Spunky Banana nih, Sebagai Oji. Sebagai Oji. Apa yang akan dilakukan? digodain. Coba dialog. Kalau gua. Kakak siapa nih? Dia mau godain cewek gua. Ya. Apa? Lu apa? Main keong? Ya biarin kan biar dia kenalan ya nggak apa-apa. Oji mempersilahkan ceweknya kenalan gitu aja. Kan lakukan sesuatu yang tidak bisa kau lakukan di dunia nyata. Terus? Ya udah kenalan. Kok nggak bisa ketawa di dunia nyata? Nggak bisa. Kan gila gua jatuhnya kalau gua ketawa-tawa di dunia nyata. Itu bener. Valid loh itu. Bocil monitor. Cengli. Ini Bocil Cengli. wanita. Dia gila loh kalau misalkan ya, lu bayangin.
Bayangin, lu bayangin ya. Bunda Greta lu, Ya. tahu kakak siapa nih? Gila aku gila. Gila. Ingat poin pertama, cara bermain RP yang benar adalah dengan tidak serius. Pesan kayak gitu, cara bermain RP yang serius dengan cara tidak serius. Iya, cara bermain RP yang serius adalah dengan tidak serius. Kalau cara bermain RP yang benar adalah sesuai dengan rules yang ada dari servernya. Oke. Kalau itu mutlak. Kalau Terus itu. oji-ojimu ini buat apa? Ya uji-ujian aja karena gua nggak bisa jadi uji di dunia nyata. Ya kan nggak bisa jadi oji di dunia nyata, jadi oji di RP. Iya. Harusnya serem, harusnya punya kuasa, harusnya punya anak buah, harusnya orang takut. Kenapa kok malah hahaha? Terus uniknya di mana? Ya jadi orang yang serem. Ya, semua geng kayak gitu mayoritas. Roll back lagi nih. Cara kamu bermain RP adalah kan pertama dengan uniqueness juga kan. Kalau mau ini ya lu dengan unik. Nah kalau lu semua OG galak, berarti lu nggak ada yang unik dari diri lu dong. Bentar, ini aku satukan pemikiran dulu yuk ya. Misalnya aku pengen ber-RP jadi penyanyi. Misal nih. Kalau aku pengen unik, ya nggak usah nyanyi, tapi aku penyanyi. Kan kayak gitu jadinya. Nggak beda dong, beda yuk ya. Sebagai OG, ada sesuatu hal yang tidak bisa kau patahkan, yaitu menjadi OG yang menyeramkan, yang ditakuti. Ya berarti gua di in real life kalau jadi OG gua menyeramkan. Tolong Bang Po, editor nanti kasih gue di sini jangan co-host, wasit ya. Sini wasit. Ayo lanjut. Lah gimana sih? Kan yang namanya OG ini, OG. OG? OG itu itu apa? singkatan apa sih? Original gangster. Ya intinya kayak ketua gitulah. Iya kan? Iya. Masa ada gangster nggak ditakutin? Mas RP mas, Iya, sadar. ya sama kayak misalnya RP jadi polisi. Sadar. Iya iya. RP mas, RP mas, sadar mas. RP mas. Iya, aku tahu ini RP. Iya. Kan kau melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan di kehidupan nyata. Iya. Karena itu kau jadi gangster di sana. Ya. Kau jadi gangster dengan cara tidak menjadi gangster. Ih, tapi tadi gangster loh. Dengan apanya gangsternya? Nih, misalkan nih ya. Bunda Greta. Kenapa Bunda TP. Greta sih? Kenapa Bunda Greta sih? Biar kau dapat gambaran. Ya kan biar lu Oke. ada gambaran Oke. iya. Kalau nggak lu Mas P. susah dijelasin. Mas P, Bunda Greta, Mas P. Luki Adnan. Pelakor. Datang. Halo kakak, salam kenal. Tandanya gue bisa habisin dia kapanpun. Itu. Gak gitu tadi. Loh, makanya jangan dengerin setengah-setengah. Tadi kau biarin kenalan aja. Soalnya kau potong-potong. Biarin kenalan aja soalnya lu kapanpun bisa gue selesain. Gak gitu tadi, dia kata Dikasih biarin kenalan kebebasan. aja. Kan tinggal gua laporin ke geng gua. Pasti dia kayak anjing bengis banget Itu nih. gak kelar tuh tadi, dilaporin ke gengmu. Gua bilang ntar, masa iya cewek gua digodain. Oh, Oji loh, Oji. Langsung Ngadu. anak-anak gua. Wah, pukulin. Uniknya di mana? Unik aja. Apa? Uniknya apa? Kalau kau laporin ke ke anak buahmu, geng lain juga melakukan hal itu. Oh gitu ya? Oh yaudah kalau gitu nggak usah gua laporin. Kalau gue laporin ke geng sebelah. Gua laporin polisi harusnya. Biar unik. Gangster lapor ke polisi. Oh, lebih unik lagi lapor ke admin. Kayaknya lu gue laporin polisi. Ya tapi gua the point kan. Maksudnya Oke. main RP ya. Nih buat bocil monitor juga. Edukasi maksudnya kayak RP is not that seserius itu. Ya, RP nggak RP nggak not that Not as that serious itu. serius. Oke. Itu. Oke, dan Dan kalau kita terlebih ke pertanyaannya pada saat kau bermain RP di X gede. Sekarang juga gede viewermu. Kita ngomong tadi kan pertama kali peak pointmu. enggak maksudnya streaming. bertahap kan. Gedenya tuh maksudnya nambah-nambah viewer kan Ya bertahap. kan 1000 pertamamu itu ada di bermain RP 1000 di pertama kan di XC. Nah, sekarang kau bermain RP di email. Di email. Apakah memang rata-rata viewermu itu suka bermain RP atau bermain atau melakukan hal yang lain? Sebenarnya menurut gua kalau yang sekarang ya viewer gue itu mayoritas kenapa mereka nonton gua karena gua SOG bala-bala. Maksudnya Bala-Bala? B2F bukan bala-bala sorry ya, Blue Blood Family itu kan namanya B2F kan mirip sama nama inian juga kan. Oke. B2F kan B2F juga. Menurut gua karena orang mau ngelihat RP-nya anak-anak B2F tuh kayak gimana sih. Makanya mau ngikutin gua. Makanya gua tuh dimarahin terus main RP. Karena Viewer gua tuh sekarang marah-marah mulu. Karena mereka tuh ekspektasinya dengan B2F ini pengennya keren, kayak galak gitu-gitu. Which bisa-bisa aja, tapi gua emang nggak mau aja kayak gitu. nggak mau tuh kau Nggak mau, mengikuti. nggak mau. Karena buat gua RP itu dimana lu bisa menyampaikan apa yang lu suka gitu ya, happy aja lah. Intinya main RP itu orang buat happy bukan buat stres. Udah pertanyaan terakhir dari kau yuk, capek aku yuk. Nah, tanya next. Pulang naik apa?
naik Grab gua. Oke, yuk. Terima kasih udah datang ya. Udah. Apa lanjut? Masih ada lah. Pertanyaan terakhir itu Masih ada. yang benar-benar berbobot, yang bisa menyimpulkan Coba ya, yang semuanya, berbobot. yang bisa Mode apa kompe, ya, memberikan mode kompe, inspirasi mode kompe. Oke, gitu. pertanyaan ini ya. Kesimpulannya, kau ambil kesimpulan deh. Kesimpulannya bukan kesimpulan sih. Ini pertanyaan terakhirnya buat lu. Di saat akhir karir lu misalkan nih di dunia entertain. Lucky Adnan signing out from entertainment. Lu pengen dikenal sebagai Lucky Adnan yang seperti apa? Gue pengen dikenal sebagai orang yang sebenarnya simple, yang bisa menghibur aja. Yang orang bisa nontonin Mas, nanti video-video gue. Pertanyaannya, sign out dari entertain. Ya, Kenapa dikenal sebagai Lucky Adnan yang menghibur? kan sign out. Bener. Masih bener kok. Kan sign out. Kan pertanyaanmu, sign out nih dari entertain. Nih, Ingin misalkan dikenal sebagai Lucky Adnan seperti apa? After sign out dari Oh, entertain. afternya gue pengen. ini udah bener, Oke, dijawab pertanyaan udah bener, jawabannya udah bener. Lu yang salah. bener. Ah. Kau ini udah terlalu emosi, Mas. Nah itu. Jadi nggak objektif aku ya? Jadi gak Nggak objektif. objektif. Pertanyaanku tadi, misalkan kau signing out nih Ah. dari entertainment, jadi orang biasa ya kan? Kau pengen dikenal sebagai apa? Selama sepanjang karir. Nah coba kalau Mas CP lu. setelahnya. Enggak, Setelah sign out itu mau bukan. jadi apa? Enggak. Oh, sorry. Bukan. My bad. Oke, lanjut. Jadi ya gue pengen dikenal sebagai ya at least gue bisa menghibur orang aja. Dengan orang nonton replaynya lagi nanti ini yang segala macam ya gue pengen dikenal sebagai hiburan aja. Bukan yang keren kayak Bukan. Mas Tapi Ade. gue pengen dikenal juga sebagai pemain film. Itu cita-citanya pengen jadi pemain film. Ya pengen dikenal ya. Karena gue mau menuju ke sana karena lagi ada tawaran main film. Wih. Genrenya apa? Dia Widi, lu cuma ketawa-tawa. Genrenya apa? Gak respect. Genrenya kayaknya kayak komedi-komedi gitu. Tapi nanti kalau itu nantilah. Apakah bakal di layar lebar? Bioskop Harusnya nggak segede itu, tapi buat belajar aja. Buat belajar lah. Everyone need to be learn something new. You know what I'm saying, Fu? Ah, nggak nyambung. Oke. Tapi ya gue pengen dikenal sebagai orang yang Fun, menghibur. fun, menghibur. Dan gue juga nggak pengen dikenal sebagai suara gue bagus-bagus gitu, nggak. Gue musisi ya udah as a musician aja. Cuman beberapa teman gue bilang lu harus lanjutin di musik, jadi gue lagi garap beberapa musik juga gitu. Semoga bisa dikenal sebagai musisi juga. Kalau dari gue yang selama ini, gue kan sering nonton dan mampir ke live stream lu ya. Menurut gue sejauh ini you are on the right track lah. Sangat menghibur selama ini gue menonton. Kalau boleh jujur, gue belajar dari bapak yang gak nyambung di samping ini. Terima kasih ya bapak ya. Adalah satu pelajaran. Jadilah gua seperti belajar. Lucky Adnan. Dia bisa menghibur walaupun dia tahu kalau dia gak menghibur. Ya on aja gitu. Tapi onnya menghibur orang gitu. Tapi, thank you ya. Gue pernah kesini sebelumnya ngobrol sama Iya, dia. gak usah dibahas yang gitu. Oke. Jadi terbukti nggak mas Apa tuh? obrolan di awal? Kalau dia bangun tidur habis gitu on. Tapi kalau bangun tidur lama dia nggak on. Nggak terbukti ya on aja. Emang dasarnya seperti itu. Aku nggak tahu ini persona atau gimmick ya. Tapi menurutku yang aku suka ini jujur, aku suka dari Lucky Adnan, dia tetap menjadi diri sendiri. Dia nggak berusaha untuk jadi orang lain. Dia nggak memaksa untuk lucu, tapi ya udah jadi diri sendiri Dan dan just be myself aja. just be yourself, and yourself ini just be yourself bisa menghibur orang lain. Nah, untungnya. Hopefully. Semoga bisa. Hopefully dan hopefully itu apa sih? Struktur kalimat lu tuh unik banget, sumpah. Ya, so Yeah. mix with the another language. Iya, jadi intinya lebih baik Kan udah aku. menjadi diri sendiri dan dibenci ya. Pokoknya- daripada menjadi orang lain tapi dicintai ya. Oke, itu. Oke, sekali lagi coba sekali lagi. Nih. Ah, Tahu dari gua dong, motivasi dari gua. Oke, sorry. Oke. Sini, kamera sini. Jadilah diri kamu sendiri, meskipun ada beberapa mungkin orang yang nggak suka sama kamu, tapi ketika kamu menjadi diri sendiri, kamu akan bertemu dengan orang yang menjadi diri sendiri. Jadi ketika orang itu adalah orang yang menjadi diri sendiri dan dia itu orang yang baik, maka berarti kamu dipertemukan sama orang yang baik. Kalau dari Yuka. Yang tadi Yuk. Lebih baik menjadi diri sendiri dan dibenci daripada jadi orang lain tapi dicintai. Lucky Adnan. Terima kasih.